Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ini pertanyaan sejuta umat ya. Pernah nggak sih kamu bingung antara hati atau logika ya yang harus kamu utamakan? Nah, yang paling penting, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara saya mendengarkannya? Dan prakteknya harus ngapain sih, Mas? Coba, apakah itu benar yang baru-baru ini sedang ada dalam pikiran kamu? Nah itu maksud saya, tidak ada hal yang kebetulan. Sekarang coba kamu awali diri kamu sendiri dengan tersenyum dong. Nah, tersenyum seperti itu menandakan syukur karena memang ini salah satu petunjuk dari Yang Maha Kuasa ya, untuk mengeluarkan diri kamu yang maaf, kok kayaknya masalahnya sama lagi. Ini dia obatnya. Kita praktekin bareng yuk. Gini. Pertama, saya langsung jawab aja deh. Antara hati sama logika, itu mana yang paling benar sih, Mas? Karena setiap kali kita mau melakukan sesuatu, terutama kalau mau mengambil keputusan, nah kayak kemarin tuh, itu selalu bergejolak ya. Bergejolak sebuah pertanyaan yang sama terus, mana yang aku harus ikuti? Hatiku atau logikaku? Nah, sekarang sambil kamu loudspeaker handphonemu, biarkan saya berbicara sendiri gitu ya. Kamu tetap melakukan apapun yang sedang kamu lakukan. Coba kamu dengerin saya pelan-pelan deh. Ada satu kalimat penting yang sepertinya kamu belum tahu nih. Siap ya? Satu kalimat itu sederhana kok. Dengerin. Anggap hatimu seperti orang tuamu. Dan anggap logikamu seperti sahabat baikmu. Saya ulangi ya, ini penting banget. Justru ini adalah daging yang paling inti. Anggap hatimu seperti orang tuamu. Dan anggap logikamu seperti sahabat baikmu. Nah sekarang, ini bagus nih. Kita tadi udah punya semacam ilmu baru bahwa ternyata hati itu dianggap seperti orang tua dan logika itu seperti sahabat dekat. Itu maksudnya gimana, Mas? Nih, saya jabarin biar kamu tidak salah paham. Gini loh, sekarang kamu inget-inget deh. Ketika diri kamu sedang bingung, jujur, kenapa kamu bisa bingung? Karena selama ini kamu menganggap hati sama logika tuh kedudukannya nggak jelas dalam hidup kamu, betul nggak? Mana yang harus dianggap lebih tinggi antara hati sama logika? Lantas, kamu berpikir, oke, kalau aku pakai hati, logika dilupain. Atau kebalik, udah, hati itu salah terus gue. Saya nggak mau lagi sakit hati, saya mau dengerin logikaku aja, akhir hatinya kamu tutup. Betul nggak? Nah itu yang bikin kamu jadi masalahnya nggak beres-beres. Sekarang, dengan kita menganggap hati seperti orang tua dan logika seperti sahabat dekat, kamu tidak perlu yang namanya melupakan salah satu di antara mereka kan? Tapi justru sebaliknya, yang harus kamu lakukan adalah perhatikan urutannya dalam mendengarkan mereka. Ini, perhatikan urutan, bukan melupakan salah satu, tapi perhatikan apa? Betul, urutannya. Urutan nomor 1, selalu dengarkan hati. Orang tua itu lebih tahu kita. Oh enggak mas, orang tua saya enggak. Oke. Anggap aja orang tua sebagai seseorang yang sudah melahirkan kita, melihat kita dari waktu masih bayi, waktu masih orok gitu ya. Anggap aja mereka paling tahu kita dah. Hati kita itu adalah seperti orang tua. Makanya Tuhan selalu ngasih petunjuk ke hatimu, bukan ke logikamu. Oke? Jadi selalu utamakan hati. Cuman, nah ini penting nih. Kalau kamu sudah mendengarkan hatimu, mengutamakan hatimu, jangan lupakan pendapat sahabatmu. Siapa? Betul, logikamu. Jadi, logika itu seperti orang yang memberikan pendapat doang. Nggak harus didengerin. Saya ulangi, logika itu seperti halnya seorang sahabat yang ngasih pendapat, tapi tidak perlu didengarkan seperti kamu mendengarkan hati. Wah, udah jelas ya? Oke, kita perdalam lagi. Ini seru nih, kamu udah mulai paham nih. Jadi gini, hati itu selalu memberikan sebuah jawaban berdasarkan pengalaman-pengalaman kamu yang sudah kamu lakukan berulang kali.
Oke, contohnya gini, kamu sekedar mau milih makan. Coba sekarang saya tanya, jawab dalam hati aja. Hari ini, kamu rencana mau makan apa? Saya ulangi, coba kita tes ya. Sekarang saya tanya, kamu jawab dalam hati aja. Hari ini, kamu rencananya nanti mau makan apa? Mau beli makan apa atau mau buat makanan apa? Coba jawab dalam hati. Nah, dari pertanyaan saya ini akan muncul dua jawaban. Jawaban pertama yang hati kamu mau. Apa ciri khasnya? Dia pakai perasaan. Iya kan? Perasaan yang letaknya di dalam dada. Oh, aku pengen masak Indomie goreng hari ini. Wah, rasanya tuh enak. Hati saya tuh suka banget, Mas, kalau makan itu sekarang. Tapi, ada tapinya. Logika kamu berbisik, sebentar deh. Tapi kan kemarin udah makan mie goreng. Nah, nanti kalau kebanyakan mie goreng jadi gak sehat dong badannya. Waduh, yang mana nih? Coba dari contoh ini yang mana kira-kira kalau kamu sebagai saya yang harus didengarkan? Praktekin, ayo langsung. Mana yang harus didengerin? Masak mie goreng atau enggak? Logika bilang sudah terlalu sering, jangan. Sementara hatimu bilang aku mau masak mie goreng hari ini. Mana yang harus didengarkan dan kenapa? Jawab dalam hati, silakan. Nah, biasanya di saat ini banyak yang bingung. Iya juga sih, Mas. Di satu sisi logika bener, Mas. Saya kemarin udah makan mie goreng. Kalau kebanyakan gak sehat nih. Tapi kalau hati saya bilang katanya ya udahlah masak mie goreng aja. Mana yang harus kamu dengerin? Pakai perkataan saya tadi. Anggap hatimu seperti suara orang tua. Dan anggap logikamu seperti suara seorang sahabat dekat. Gini teman-teman. Kamu boleh makan mie goreng. Walaupun secara logikamu kamu ngerasa sudah terlalu banyak. Tapi ingat, dengerin baik-baik. Hatimu itu tidak selamanya benar seperti yang saya bilang tadi. Ya, hati kita juga bisa salah. Jadi saya harus ngapain, Mas? Yang harus kamu lakukan adalah, dengerin ini penting, kamu tetap makan mie goreng. Tapi jangan pernah mengabaikan logikamu seolah-olah logikamu salah. Jadi apa, Mas? Hari ini kamu masak mie goreng, makan tuh mie goreng, tapi besok jangan. Kenapa besok jangan? Karena logikamu udah berkata, aku sudah terlalu sering makan mie goreng, aku tidak boleh lagi ya. Nanti badanku sakit, kebanyakan mie goreng. Nah ini yang kamu salah. Diri kamu selama ini cuma dengerin hati doang kan? Suka sama si A, ikut. Suka sama si B, ikut. Gitu gak? Padahal logika udah bilang, ini cowok gak bener nih. Ini cewek gak bener nih. Contohnya gitu kalau percintaan, bener? Ayo jujur. Nah, begitu logika bilang kayak gitu kamu abaikan. Karena apa? Mungkin di saat itu kamu habis denger salah satu inspirasi atau motivasi yang berkata hati itu paling bener. Akibatnya apa? Ngikutin hati doang. Padahal logika juga benar. Begitu kamu sama si A, yang hati kamu bilang mau, tapi logika kamu bilang jangan, benar ternyata si A bukan orang baik. Bukan orang yang terbaik untuk kamu. Akhirnya putus dong. Nah, logika kamu berkata apa? Lain kali jangan sama orang kayak gitu ya. Tiba-tiba ketemu orang kayak gitu lagi di masa depan. Kamu suka lagi, kamu ladenin lagi. Logika kamu buang. Terus terjadi apa? Musibah atau berkah? Musibah. Salah siapa? Salah kita. Kenapa? Kok hati doang yang didengerin? Logikanya dibuang. Kata siapa? Siapa yang ngajarin begitu? Nah, jelas ya sampai di sini ya. Udah mulai paham letak salah kamu di mana kemarin? Bagus. Kita perdalam lagi nih. Ini penting nih. Sekarang saya akan kasih contoh lagi biar kamu lebih jelas untuk masalah kerjaan. Tadi kan percintaan. Sekarang kerjaan atau karir. Gini, ini banyak banget terjadi, jangan-jangan kamu ya. Kamu kerja di kantor. Anggap aja begitu ya, kamu pekerja kantoran. Tiba-tiba, maaf, lingkungan kerja kamu nih gak sehat. Toksik lah. Entah kenapa kantor kamu nih banyak politik-politik kantor yang kayaknya nih udah gak normal nih, gitu kan? Nah, diri kamu tuh bergejolak gitu loh. Antara pengen pindah atau jangan pindah. Wah, ini kamu bukan nih? Ayo, ya kan? Bisa pas kan? Hati kamu berkata apa? Aku harus pindah dari kantor ini. Karena kalau aku terlalu lama di sini, aku bisa gila, Mas. Bisa gak waras, Mas. Oke, hati kamu berkata begitu. Tapi logika berkata apa? Sebentar dulu. Kalau kamu pergi dari sini, resign,
nanti mau makan apa? Apalagi kalau kamu punya keluarga, nanti mau ngasih makan anak apa? Mau ngasih makan istri apa? Mau ngasih makan keluargamu dengan apa? Udah deh, sabar dulu deh, nggak usah langsung keluar. Bener gak? Bener atau tidak itu yang ada di benak kamu kalau masalah kamu persis seperti yang saya contohkan. Sekarang saya langsung tanya kamu. Apa atau suara yang mana yang harus paling kamu dengarkan? Jawab dalam hati, silakan. Betul, yang harus kamu dengarkan nomor satu tetap hatimu. Tetap hatimu. Hatimu berkata apa? Aku harus pindah dari sini karena ini toksik banget. Kalau enggak aku bisa nggak waras. Betul, cabut. Tapi kamu jangan lupakan logika. Logika kamu berkata apa? Sebentar, jangan pergi. Kalau pergi nanti kamu ngasih uang makan kepada orang-orang yang kamu sayang pakai apa? Nah, dengerin. Intinya kan logikamu cuman mencegah kamu supaya nggak kurang duit. Kamu tetap resign, tapi kamu juga sambil pasang strategi supaya kamu nggak kekurangan duit. Intinya gitu. Jadi logikamu didengerin. Apa maunya logikamu? Oh, logikaku pengen aku tetap punya uang buat jaga-jaga supaya kalau aku resign, aku masih punya uang. Ada nggak uangnya sekarang? Kalau belum ada, nabung dulu. Jangan buru-buru resign. Paham nggak? Makanya saya bilang, kamu dengerin tuh logikamu. Logikamu pengen menyelamatkan kamu secara logis. Contohnya misalnya gini. Kamu cari dulu kerjaan baru di luar. Kalau udah ketemu, baru kamu resign. Atau kamu bikin usaha dulu nih, planning. Aku kalau keluar dari sini mau buka usaha mas. Oke, usahanya udah jelas. Udah mas, modalnya ada. Baru resign. Jadi jangan langsung bles resign. Itu bukan ajaran saya. Oke? Hati diutamakan, tapi logika juga didengerin. Itu yang bakal menyelamatkan kamu secara masuk akal dari semua masalah hidup yang selama ini kok berulang terus gitu loh dalam hidup kamu. Jelas ya? Paham ya? Masuk akal? Bikin kamu ketampar tapi senyum-senyum sendiri karena lebih jelas sekarang harus melakukan apa? Nah itu, ya. Pokoknya ingat pesan saya baik-baik. Anggap hati seperti, betul, orang tuamu. Namun anggap logika seperti sahabat terbaikmu. Sahabat terbaikmu harus didengarkan karena mereka rata-rata seumuran dengan kita. Orang tua pun jangan diabaikan. Mereka tahu kita karena mereka ngurusin kita dari masih orok, masih bayi. Tapi mereka, maaf, tidak segenerasi dengan kita. Kita harus mendengarkan juga kadang-kadang pendapat teman-teman kita yang satu generasi. Karena pola pikir mereka sama kita nyambung, nyampe. Itu loh, itu sudut pandang yang benar tentang hati dan logikamu. Sampai sini jelas gak? Jelas? Sangat jelas. Kalau suka dan jelas banget silakan kamu klik jempol ke atas video ini. Terima kasih banget karena jempol ke atas kamu itu bisa membuat video ini menyebar. Dan saya pun jadi senang karena merasa terhargai. Terima kasih banget ya buat jempol ke atasnya. Saya doakan kamu berkelimpahan lahir batin. Amin. Nah cuman ini belum selesai. Ini sengaja nih, daging yang paling daging saya taruh di bagian paling akhir supaya kamu yang nonton video saya sampai hampir habis, ini dapat hadiah istimewa. Apa itu mas? Gini-gini. Langsung aja deh ya. Kamu pernah nggak dalam hidup ngerasa putus asa? Putus asa karena apa? Kok ternyata apa yang kamu ambil, keputusan apapun tuh salah terus. Walaupun kamu ini udah secara nggak sadar pakai ID, gitu loh. Kamu udah dengerin hati, tapi logika nggak dilupain. Namun tetap aja, kenapa sih mas, kok saya harus ketemu orang yang salah terus? Emang salah saya apa harus ketemu dia yang nyakitin saya terus itu loh mas kemarin mas? Kenapa sih? Aduh, bener nggak itu yang jadi keluh kesah kamu ngomel-ngomelnya persis kayak gitu? Oke, saya jawab ya, ini membuat kamu harus jadi lega. Selamat ya, kalau kamu sudah melakukan apa yang saya katakan tadi, ya. Mendengarkan, mengutamakan hati, tapi tidak melupakan logika. Namun kamu tetap ketemu orang-orang yang salah, selamat. Loh, kenapa mas? Karena orang-orang yang salah itu sebenarnya akan menjadi tangga menuju orang yang paling sempurna buat kamu. Saya ulangi, selamat ya buat kamu yang ketemu orang-orang yang salah terus selama ini. Padahal kamu gak ngelupain logika loh. Kamu mengutamakan hati loh, bener deh. Kamu juga orang baik kok, iya kan? Selamat
Kenapa? Karena kamu ketemu orang-orang yang salah, yang nyakitin diri kamu kemarin, itu sebenarnya seperti anak tangga menuju orang yang paling tepat untuk kamu. Ini berlaku untuk percintaan, berlaku untuk karir, bahkan berlaku untuk sahabat baik ya. Jadi jangan pernah takut kamu ketemu dengan orang-orang yang nyakitin. Gak usah nyalahin Tuhan, apalagi nyalahin diri sendiri. No. Itu semua ditakdirkan Tuhan karena memang kehadiran mereka membawa kamu menuju doa-doa yang kamu doakan kemarin. Ingat pesan saya, di setiap video saya bilang, kamu adalah pemain film. Kita semua adalah pemain film kehidupan. Sutradaranya adalah Tuhan yang Maha Esa. Setiap pemain film harus ketemu adegan yang sesuai untuk mencapai akhir yang paling enak. Betul gak? Kalau filmnya itu cuman gitu-gitu aja, akhirnya pasti bosan. Bener gak? Nah kamu tuh kayak gitu, kita kayak gitu. Kita lagi disusun sama Tuhan, ketemu orang yang salah dulu supaya kita belajar. Akhirnya kita pantas ketemu orang-orang yang baik, kejadian-kejadian yang baik yang selama ini sudah kamu tunggu. Ya, pokoknya tonton video ini berulang kali deh. Ini emas banget, tolong kamu resapi ya. Kalau kamu suka dengan video ini, kamu butuh curhat dengan saya, silakan lihat deskripsinya. Lihat deskripsinya, coba kamu sentuh dulu. Nah, di situ ada cara daftar curhat, kamu daftar aja. Kalau nanti ada slot pasti berbalas ya. Itu penuhnya cepat, tapi barangkali ini takdir atau jodoh kamu untuk dibantu saya. Daftar aja dulu ya. Silakan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.